Jadi sebenarnya saya bikin kolam ini, kolam Gaza Fishery ini menggunakan sistem RAS ini karena keresahan saya ya. Keresahan saya hobi makan ikan gitu. Tapi saya tahu gitu bagaimana produksi ikan ini di petani-petani gitu ya. Kebanyakan gitu mereka tidak memikirkan untuk kebersihan gitu dari pakannya, dari lingkungannya si budidaya ikan ini gitu. Ya akhirnya saya membuat Gaza Fishery ini karena ingin memproduksi ikan yang bersih seperti itu. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya dengan Bowo, owner dari Gaza Fishery. Gaza Fishery ini lokasinya di Harapan Jaya, di Cibinong, Kabupaten Bogor. Tepatnya di lantai 2 sih. Kebetulan karena lahannya adanya ini, jadi ya udah kita bikin eksperimennya di lantai 2. Oh, berdirinya ini sejak tahun kemarin ya, jadi tepatnya ini baru 1 tahun lah ya, di 2024 November tanggal 17 gitu. Berarti udah 1 tahun pas ya Bang ya? Iya. Lebih 2 hari atau 3 hari nih? Ya, kurang lebih lah. Ini salah satu apa ya, hadiah terbaik ini diliput dari Jaga Tani. Oke. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih nama farmnya nih Gaza Fishery nih Bang? Oke, nama Gaza Fishery ya. Jadi sebenarnya saya memiliki anak ya, cowok, namanya Gaza, ya gitu. Dan ini kebetulan karena dia saya dan dia itu hobi makan ikan gitu. Jadinya bikin deh nama anak saya, namanya Gaza. Kurang lebih seperti itu. Yang digunakan di sini sistem RAS, itu ya, Recirculating Aquaculture System, gitu ya. Jadi sebenarnya saya bikin kolam ini, kolam Gaza Fishery ini menggunakan sistem RAS ini karena keresahan saya ya. Keresahan saya hobi makan ikan gitu. Tapi saya tahu gitu bagaimana produksi ikan ini di petani-petani gitu ya. Kebanyakan gitu mereka tidak memikirkan untuk kebersihan gitu dari pakannya, dari lingkungannya si budidaya ikan ini gitu. Ya akhirnya saya membuat Gaza Fishery ini karena ingin memproduksi ikan yang bersih seperti itu. Waktu awal itu ada 5 kolam ya, itu 5 kolam trial, itu dengan debit kurang lebih cuma 6.000-an liter lah per jam gitu. Terus lanjut ke sini nambah lagi 12 kolam, itu dengan debit 18.000 liter per jam itu. Jadi sirkulasi kolamnya itu kurang lebih satu setengah kali lah ya per jamnya kayak gitu. Jadi biar hasilnya lebih bersih, lebih maksimal gitu. Oke, untuk yang utama ini ikannya saat ini nila, gurame. Cuman kita sedang trial juga ikan mas sama ikan tawes. Kalau rata-rata itu per kolam ini 250 ya. 250 berarti kurang lebih dari semua dari 17 kolam ini ada 4.000 sampai 4.500 ekor lah. Cara kerja sistem RAS ya. Kalau di sini yang secara sudah berjalan gitu ya, yang sudah berjalan di sini, itu pertama dari kotoran semuanya yang ada di kolam ini itu masuk ke pipa SLO.
pipa SLO masuk, lalu kita disaring di saringan utama RDF, rotary drum filter itu menyaring hasil kotorannya itu setiap 80 detik sekali itu. Jadi 1 menit lebih sedikit itu sudah dibuang hasil kotorannya. Lalu masuk ke chamber selanjutnya yang berisi brush, berisi jaring-jaring gitu banyak. Lalu masuk lagi ke kolam nitrifikasi, kolam yang berisi Coldness K1+. Itu kita pakai K1+, itu berputar terus tanpa henti, mengubah dari zat yang berbahaya menjadi yang lebih baik gitu ya. Terus masuk lagi ke pH buffer. pH buffernya kita pakai karang, kita pakai batu zeoloid gitu. Terus masuk ke sump tank terakhir. Yang di dalam sump tank itu juga ada lampu UV. Ada lampu UV-nya buat matiin bakterinya. Lalu putar lagi ke atas lagi, masuk lagi ke dalam kolam. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya siklusnya begitu terus 24 jam tanpa henti. Nanti insya Allah sih kita tiap bulan ada panen terus. Dalam 1 bulan kurang lebih 100 kiloan lah gitu untuk jadwalnya. Karena kan 1 kolam ini kita 1 kubik itu paling targetnya 40 sampai 45 kilo. Kalau untuk baru awal ya, pas belajar sih, aduh menyedihkan pokoknya deh ya. Menyedihkan, tapi sekarang pas udah jalan, sudah hampir 1 tahun ini, kurang dari 1% sih. Iya, yang matinya gitu ya. Jadi yang hidupnya itu kurang 99% lebih lah. Kalau saran saya gitu buat pemula yang mau belajar, pastikan jangan terlalu emosi gitu ya. Jangan terlalu emosi, oh pengennya langsung banyak, pengennya langsung terjual habis gitu. Jangan gitu. Yang penting pokoknya belajar gimana ikannya itu hidup dahulu. Hidup sehat seperti itu. Kelebihannya sih pastinya lebih bersih ya ikannya ya. Lebih bersih, terus penyakitnya sedikit. Terus kita juga di sini kan tidak menggunakan bahan kimia ya, itu probiotik gitu kita pakai, tapi antibiotiknya paling cuma pakai garam kita pakai garam krosok seperti itu. Terus kita juga di sini ingin lingkungan sekitar juga lebih bersih ya. Jadi air yang kita hasilkan dari produksi di sini itu kita masukin lagi ke dalam biopori. Kita buat biopori di sini. Kita sudah buat biopori sekitar 15 kubik lubangnya ya. Itu yang sudah kita pakai ini baru 1 karena menurut kami masih cukup. Dan itu setiap 2 minggu 1 kali kita masukkan ke dalam biopori itu pakai bakteri pengurai. Jadi kotoran yang sudah masuk ke dalam biopori itu kita masukin lagi bakteri biar air yang meresap ke dalam tanah itu jauh lebih bersih. Jadi nanti air yang meresap ke dalam tanah itu kita sedot lagi, kita pakai lagi ke sini. Perputarannya seperti itu terus. Oke ya, untuk kendalanya sistem RAS ini sebenarnya paling listrik ya. Paling di listrik, tapi kan saya juga pakai solar panel ya. Jadi pokoknya kalau pas lagi emang dari PLN itu mati listrik ya, saya buru-buru narik kabel dari solar panel untuk menghidupkan minimal aerator gitu. Kalau aeratornya hidup, insya Allah ikannya aman sih. Gitu. Jadi sirkulasi biarin berhenti, tapi aerator yang penting hidup. Oke, yang untuk di sini ya, untuk di sini penjualannya mungkin 90% frozen. Untuk yang segar kita selalu tersedia sih, cuman mungkin orang juga males kali ya ngebumbuinnya gitu. Jadi maunya beres aja, maunya tinggal defrost terus goreng lah gitu ya. Seperti itu. Yang fresh kita juga ready sih gitu.
Untuk produk olahannya itu kita ada yang sudah dimarinasi dengan bumbu rahasia seperti itu. Itu sudah kita packing dengan metode yang biasa saya gunakan selama di pengalaman saya di Tata Boga seperti itu. Itu kita proses dengan cepat, dengan bersih, kasih bumbu, lalu masuk ke freezer kami yang minus 30. Untuk harganya sendiri di sini sekitar 55.000 Om. Per Iya. kilo atau Per kilo. Jadi hitungannya kita malah justru bukan per kilo, kita hitungannya per gram. Per gram. Karena menurut saya itu lebih fair. Lebih fair. Kalau penjual lain dia menjual misalnya 55.000 per kilo dihitung saat ikan hidup. Kalau saya menjual 55.000 per kilo tapi dihitung saat ikan sudah dimarinasi. Jadi ikannya sudah dalam keadaan bersih, sudah isinya daging semua gitu. Dan ya mohon maaf ya, saya sering survei gitu kan, kalau di penjual lain 55.000 kadang isinya cuma 700 gram, 800. Paling mentok 825 lah, karena 20% bobot ikan itu kan ya dibuang gitu, di apa ya, di waste lah bahasanya ya. Insang sama isi perut gitu kan 20% kurang lebih. berarti udah tinggal terima jadi. Iya, kalau kita jual 55.000 ya 1.000 gram ya 1.000 gram gitu. Kita nggak ada pengurang-kurangan. Pemasarannya kita selama ini cuma di Instagram sama di grup-grup sekitar rumah aja sih, paling gitu aja. Menurut saya ini salah satu apa ya, prospek yang menjanjikan ya, karena kita ketahui lah hampir semua wilayah di Indonesia terutama yang urban ya seperti Jabodetabek sini, sumber airnya tuh rata-rata sudah tercemar gitu. Jadi untuk konsumen yang selektif ingin mengkonsumsi ikan gitu kan, tapi yang bersih itu sudah sangat sulit dicari ya, sulit dicari. Bahkan untuk waduk-waduk yang besar aja ya banyak riset-riset yang dilakukan itu sudah ya mohon maaf ya, maksudnya mengandung zat-zat yang sangat berbahaya gitu. Apalagi yang cuman yang tradisional itu kan mengandalkan aliran irigasi, mengandalkan air-air dari kali, dari sungai, itu udah seberapa mengerikan kotornya gitu kandungan dari air tersebut gitu. Jadi kalau saya selalu memberikan edukasi ke konsumen ataupun calon konsumen ya seperti itu. Air kita aja gitu kan dari tanah, sebelum masuk ke kolam gitu kita filter lagi gitu kan, kita kasih treatment lagi. Itu 5 lapis sampai 0,3 mikron seperti itu. Di dalam sini pun kotorannya disaring lagi seperti itu. Jadi apa ya, kalau saya yang orang Tata Boga gitu mau makan ikan saya sendiri, kenapa orang lain nggak gitu loh. Kepengennya sih saya apa ya, masyarakat Indonesia bisa lebih tahu, bisa lebih selektif dalam memilih ikan konsumsi gitu kan, terutama kan protein-protein hewani ini untuk tumbuh kembang anak gitu kan sangat baik lah ya. Semoga dengan hadirnya Gaza Fishery di sini bisa menutupi itu ya, menutupi keinginan para ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memberikan protein hewani yang sangat baik, insya Allah sangat baik untuk keluarga. Terima kasih, Jaga Tani, terima kasih.